Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurfa Oktaviani dengan NIM 0222155. Saya dari Universitas Lingga Buana PGRI Kota Sukabumi, yaitu Fakultas Sosial dan Ekonomi. Saya semester 6 dengan program studi manajemen. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kinerja dengan nama dosen pengampu yaitu Bapak Angga Pramadista. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dasar dan proses evaluasi kinerja. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, di sini ada pengertian evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab pekerjaannya setiap hari, apakah terjadi peningkatan atau penurunan sehingga pemimpin bisa memberikan suatu motivasi penunjang untuk melihat kinerja aparatur ke depannya. Evaluasi harus sering dilakukan agar masalah yang dihadapi dapat diketahui dan dicari jalan keluar yang baik. Selain itu, untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang, dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan. Selanjutnya, ada tujuan evaluasi kinerja. Yang pertama ada pengembangan. Dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu di-training dan membantu evaluasi hasil training. Kedua, memberikan reward. Dapat digunakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, insentif, dan promosi. Ketiga, motivasi. Dapat digunakan untuk memotivasi pegawai mengembangkan inisiatif, rasa tanggung jawab sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan kinerjanya. Keempat, perencanaan sumber daya manusia. Dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterampilan serta perencanaan sumber daya manusia. 5. Kompensasi. Dapat memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi atau rendah. 6. Komunikasi. Evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai. Selanjutnya, ada prinsip dasar evaluasi kinerja. Yang pertama, ada objektif. Penilaian harus berdasarkan data dan fakta yang relevan, bukan berdasarkan opini atau asumsi pribadi. Ini berarti evaluasi harus menggunakan kriteria yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Transparan. Proses evaluasi harus jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat. Kriteria penilaian, prosedur evaluasi, dan hasil penilaian harus diinformasikan secara terbuka. 3. Adil. Evaluasi harus adil bagi semua pihak. Ini berarti setiap karyawan atau individu yang dinilai harus diperlakukan sama dan diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kinerjanya. 4. Berkelanjutan. Evaluasi kinerja tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun, tetapi juga secara rutin dan berkelanjutan. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi perkembangan dan area yang perlu ditingkatkan. 4. Fungsional. Evaluasi harus bermanfaat bagi individu yang dinilai dan juga bagi organisasi. Hasil evaluasi harus digunakan untuk pengembangan karir, peningkatan kinerja, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, akuntabel, yaitu pihak yang melakukan evaluasi harus bertanggung jawab atas proses dan hasil evaluasi. Ini berarti mereka harus dapat menjelaskan kriteria penilaian, prosedur evaluasi, dan hasil penilaian. Dan yang terakhir ada komprehensif, yaitu evaluasi harus mencakup semua aspek kinerja, termasuk hasil kerja, perilaku kerja, dan sikap kerja. Ini berarti evaluasi harus melihat keseluruhan individu dan tidak hanya fokus pada satu aspek tertentu. Selanjutnya ada proses evaluasi kinerja.
yaitu yang pertama, penetapan standar kinerja, kedua, pengumpulan data, ketiga, evaluasi kinerja, keempat, umpan balik, kelima, rencana tindakan, dan yang terakhir, tindak lanjut. Selanjutnya di sini ada studi kasus evaluasi kinerja, yaitu saya mengambil dari PT Maju Bersama dengan latar belakang evaluasi, yaitu PT Maju Bersama adalah perusahaan manufaktur produk plastik rumah tangga dengan jumlah karyawan sebanyak 120 orang. Dalam 2 tahun terakhir, produktivitasnya menurun dengan angka 15% dan tingkat turnovernya meningkat 20%. Manajemen perusahaan ingin mengetahui apakah hal ini berkaitan dengan kinerja karyawan yang kurang optimal. Selanjutnya ada tujuan evaluasi kinerja, yaitu menilai efektivitas dan produktivitas karyawan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, dan menyusun strategi peningkatan kinerja dan motivasi. Selanjutnya ada metode evaluasi, yaitu yang pertama, penilaian dari atasan langsung, penilaian dari rekan kerja, self-assessment karyawan, dan yang terakhir, penilaian berbasis KPI. Selanjutnya ada indikator yang digunakan, yaitu produktivitas, kualitas kerja, disiplin kerja, kerja sama tim, dan kepatuhan terhadap SOP. Selanjutnya ada hasil evaluasi. 40% memiliki produktivitas di bawah target, 60% sering terlambat atau tidak masuk tanpa izin, 30% tidak memahami SOP dengan baik, dan yang terakhir, karyawan yang mendapat pelatihan rutin menunjukkan performa 20% lebih tinggi. Selanjutnya, ada analisis masalah, yaitu kekurangan pelatihan dan kurangnya pengawasan menyebabkan banyak karyawan tidak bekerja optimal. Motivasi rendah karena sistem reward tidak jelas, dan lingkungan kerja yang monoton memicu turnover tinggi. Selanjutnya, ada rekomendasi, yaitu peningkatan pelatihan kerja setiap 3 bulan, perbaikan sistem insentif dan penghargaan, penilaian kinerja berkala setiap 6 bulan berbasis KPI, dan rotasi pekerjaan untuk meningkatkan variasi kerja dan mengurangi kejenuhan. Terakhir ada tindak lanjut, yaitu manajemen sepakat menerapkan program pembinaan kinerja dan melakukan evaluasi lanjutan setelah 6 bulan untuk mengukur efektivitas tindakan. Di sini ada kesimpulan, yaitu evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab pekerjaannya setiap hari, apakah terjadi peningkatan atau penurunan, sehingga pemimpin bisa memberikan suatu motivasi penunjang untuk melihat kinerja aparatur ke depannya. Melakukan evaluasi kinerja, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, memberikan umpan balik yang membangun, serta menentukan langkah lanjutan seperti pelatihan, promosi, atau perbaikan kinerja. Evaluasi yang efektif harus dilakukan secara objektif, adil, dan berdasarkan indikator yang terukur, seperti produktivitas, kedisiplinan, kerjasama, serta inisiatif. Dengan demikian, evaluasi kinerja tidak hanya menjadi alat penilaian semata, tetapi juga sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan jika ada materi yang tidak dimengerti, silahkan ketik saja di kolom komentar yang sudah disediakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.